Kita semua harus sama-sama setuju kalau misalnya di tahun 2024 orang-orang yang menyandang nama Agus itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau misalnya lu punya teman yang namanya Agus, tolong puk-pukin gitu ya pundaknya gitu. Lagi berat banget ini di tahun 2024. Kenapa? Karena gue pun yang menyandang nama inisial R ya pernah merasakan hal yang sama di tahun 2022 sampai 2023. Remember kejadian Reinhard Sinaga dan segala macam, orang-orang yang somehow PK tapi semuanya kebanyakan inisial R. Terus semua orang yang berinisial R itu disalahkan. Jadi gue somehow relate sama apa yang dialami sama orang-orang yang bernama Agus ini. Bahkan saking mind blowingnya adalah udah ada berita tentang tanggapan komunitas Agus. Soal viralnya polemik Agus Donasi dan Agus Buntung ini dirilis di 9 Desember 2024 by the way. Dan komunitas Agus Bersaudara Indonesia atau ABI akhirnya buka suara menanggapi hebohnya kasus ini. Damn, ada humas Agus namanya Agus Mulyadi. Of course. Gue mikirnya siapa ya? Humas komunitas Agus namanya siapa ya? James kayak. Oh no, bukan Agus. Gue nggak tahu ya, di foto ini ada ibu-ibu juga. Seperti Agus bukan nama yang baik buat ibu-ibu dah. Tapi gue penasaran nama ibu-ibunya apakah Agus juga atau bukan. Jadi komunitas Agus itu menanggapi yang bilang kalau misalkan Agus yang baik itu nggak pernah viral. Dan dibanding polemik-polemik yang terjadi dengan nama Agus sekarang gitu, mereka memutuskan untuk fokus pada tujuan utama. Tujuan utamanya apa Bang Ray? Damn, mempererat persaudaraan dan melakukan kegiatan positif. Gokil. Respect buat komunitas Agus Indonesia, gokil. Kalau di luar negeri ada apaan Bang Ray? Di luar negeri ada yang namanya John. Sampai ada satu momen kayak ada satu hari di mana semua orang-orang yang namanya John dikumpulin di satu grup chat Facebook gitu. Terus ada satu John bilang, lu mungkin penasaran kenapa gue pada akhirnya ngumpulin lu semua. Kita semua harus pergi ke suatu tempat yang sama, kemudian kita harus bertarung sampai mati. Sampai ada satu orang yang survive dan dia adalah orang yang layak menyandang nama John. Kalau di sana malah battle royale, di sini meningkatkan brotherhood. Cuma lagi ada berita yang kurang enak lagi ya gitu, di samping nama-nama Agus gitu. Jadi ini berita rilis di tanggal 19 Desember 2024. Beritanya alhamdulillah Agusnya sendiri itu udah ditangkap karena ngelakuin sebuah tindakan yang emang udah termasuk golongan kriminalitas gitu ya. Jadi ini berita langsung dari Detik Sumbaksel atau Sumatera Selatan, yang mana judulnya adalah Akal-akalan Agus Guru Les Musik Cabuli Murid Latih Jari Lentur Main Piano. Yes, jadi ada orang yang bernama Agus yang kebetulan dia berprofesi sebagai guru musik gitu ya, khususnya piano, itu mencabuli anak usia dini. Oke, kalau nggak salah kalau misalnya dalam beritanya itu di umur 9 tahun gitu, masih underage. Dan alhamdulillahnya ini beritanya nggak panjang banget gitu, karena ini udah langsung ditangkap secara resmi dan ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 16 Desember 2024, Senin kemarin. Ya, ini kejadian terjadi di daerah Palembang. Nah, dan atas perbuatan yang dilakukannya, Agus melanggar pasal 76E dan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Semoga korban diberikan ketabahan, keluarga pun demikian, dan semoga bisa cepat pulih lagi mentalnya. Kita doakan korban semoga baik-baik saja guys, amin. Nah intinya press F juga buat orang-orang baik yang menyandang nama Agus, oke? Karena emang lagi berat banget di tahun 2024, alright. Dan yes, di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal buka dengan permasalahan Agus, tapi kedepannya kita bakal coba buat ngobrolin hal lain gitu. Ada 3 berita yang pengen gue rangkum di berita di hari ini gitu ya. Yang pertama, kisruh, ada foto yang lagi ramai banget di share di Reddit. Ini sepertinya ada di Bali gitu ya, cuman entah kenapa iklan atau pamfletnya itu bahasa Rusia. Dan ketika gue cari tahu beberapa berita-berita yang berhubungan dengan Bali dan juga Rusia, emang ini polemiknya udah lama banget. Kemudian kita bakal coba buat menyelam ke dalam salah satu berita yang berhubungan dengan binatang gitu ya, karena ada kabar duka juga dari Bali Zoo. Ini masih di Bali. Molly, gajah Bali Zoo yang hanyut terseret arus sungai ditemukan mati. Dan buat lo semua yang penasaran kenapa Bang Ray tiba-tiba langsung ngomongin soal berita-berita mengenai satwa, karena gue udah bosan kalau misalnya ngomongin berita soal manusia gitu, kayak gak ada habisnya dan gak ada ujungnya, selalu aja buat masalah gitu. Dan ironisnya adalah berita-berita yang berhubungan dengan satwa-satwa itu kebanyakan pasti dampak dari perilaku manusia. Cuman kalau yang ini semoga enggak ya harusnya. Jadi
gajah di Bali Zoo ini yang namanya Molly sendiri itu hanyut sebenarnya udah di tanggal 16 Desember dan beritanya pun itu dirilis tanggal 17 Desember karena ditemukannya di tanggal 17 Desember juga di daerah sungai Bali Zoo-nya itu sendiri gitu ya, dan meninggal dunia karena terbawa arus. Jadi karena emang musim hujan juga, makanya hati-hati buat lulu semua gitu ya yang emang sering berpergian jauh gitu. Soalnya sekarang lagi musim hujan dan udah nggak jelas juga. Kalau misalnya di daerah Bogor itu udah dari pagi hujannya gitu ya, mungkin cuman gerimis-gerimis doang, tapi kita nggak ada yang tahu kan tiba-tiba langsung hujan gede atau kagak gitu. Jadi buat lu semua yang sering berpergian jauh, yang sering beraktivitas gitu ya, bolak-balik dari rumah kantor, hati-hati saat musim hujan. Apalagi yang pakai motor dan segala macem. Right, dan ingat negara kita itu hanya 2 musim, hujan dan kemarau. Jadi nggak usah males lah kalau misalkan bawa payung atau bawa jas hujan, oke? Dan berita terakhir yang bakalan kita coba buat kulik lebih dalam lagi adalah tentang PPN. That's right. Sederet dampak jika PPN naik jadi 12% tahun depan, karena ini masih rame banget diomongin sama orang di Twitter. Dan kemarin di tanggal 19 Desember atau di hari Kamis itu ada beberapa orang-orang atau ada beberapa orang yang mewakilkan rakyat Indonesia dalam protesnya terhadap kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Dan kenapa orang-orang pada akhirnya protes? Gue pun sendiri sama kayak lulu pada. Awalnya gue mikir ini kenaikannya cuma 1%, kenapa harus dipermasalahkan? Gue pun kayak gitu. Kayak oke, gue beli bempeng harganya 1.000, terus habis itu ada pajak jadi 1.110. Kalau misalnya naik 12% jadi 1.120, iya gak sih? Nah cuman ternyata kalau misalnya ngomongin soal kenaikan persentasenya gak seperti itu cara hitungnya. Dan gue baru sadar karena ini basic math basic matematika doang. Jeremy Powell bahkan udah buat konten tentang PPN gitu, gokil. Jadi kalau misalnya ngomongin soal tarif itu emang benar, kayak kenaikan harganya emang cuman terlihat 1%. Tapi kalau misalkan dilihat dari persentase itu nggak segampang itu cara ngitungnya. Lo harus ngebagi lagi setelah lo mendapatkan harga selisih baru dikurangin sama harga asli. Nah karena udah ngebagi itu tinggal dikaliin 100 barulah lo temukan angka kalau misalkan kenaikan PPN dari 11 ke 12% secara persentase itu naiknya jadi 9,09%. Dan kenapa pada akhirnya orang-orang protes soal permasalahan ini? Karena ya ini bakal kena kemana-mana gitu ya harganya gitu, apalagi buat barang-barang yang biasanya itu lu beli gitu. Kalau misalnya untuk sembako, gue yakin dari tahun 2009 gitu ya, kenaikan harga PPN dari 10 ke 11% itu kan tahun 2022 ya. Setahu gue kalau misalkan sembako itu nggak kena pajak PPN seharusnya gitu. Tapi kalau misalnya yang gue lihat di beberapa berita sekarang sembako yang premium pun bakal kena PPN 12%. Dan itu bakal kita coba buat ulik di ngopi pada kesempatan kali ini. Jadi semoga di beberapa menit ke depan kita sama-sama bisa fokus gitu, oke? Jadi kita udah ngebahas soal berita tentang Molly dan Gajah Bali karena tadi juga udah langsung dijelasin gitu ya. Dan kita bakal coba buat ngobrolin tentang foto yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang Reddit. Ini foto apaan? Jadi ini spanduk sebenarnya kalau lu cari tahu Skyeng ini ya, Skyeng itu ternyata adalah iklan untuk belajar bahasa Inggris. Kalau lu tau bang, lu bisa bahasa Rusia atau gimana? Enggak, lu tinggal di sini lu pakai nih Translate to Indonesia. Nah kan ada fiturnya, des. Nah baru sekolah bahasa Inggris online nomor 1. Dan somehow ini ada di Indonesia. Ya, Raja Masa Mahaputra nih di sini ada kan, udah dikonfirmasi juga gitu. Dan ada di Bali. Why? Setelah gue cari tahu dan baca beberapa berita yang berhubungan dengan Bali dan Rusia, gue menemukan salah satu berita yang menarik banget nih. Mungkin aja yang berhubungan dengan apa yang di-share sama orang-orang Reddit tentang spanduk dengan bahasa Rusia ini. Dan ketika gue lihat beritanya, ini dirilis di tanggal 11 Mei 2024. Dan kalau misalnya dibandingin sama tanggal dimana orang-orang ngupload foto ini, itu ada di 18 Desember 2024. Jadi emang dari bulan Mei udah rame omongan di mana banyak banget orang-orang Rusia sekarang yang ada di Bali. Bahkan ada foto yang memperlihatkan kalau misalkan Pulau Bali itu ada area untuk New Moscow gitu ya. Dan orang-orang gara-gara ada foto-foto kayak gini rame gitu mikir kayak Bali nggak apa-apa kah? Bali udah banyak banget di tempatin sama orang-orang Rusia, jangan sampai kayak kita ngerasa dijajah sama negara kita sendiri kayak gitu. Dan bahkan di judul beritanya sendiri bilang kayak nama New Moscow muncul di peta wilayah Canggu Bali dan warganet bilang Bali telah dijajah Rusia. Nah setelah gue baca beritanya ternyata emang ada fakta kalau misalkan Bali itu benar-benar jadi tempat destinasi wisata favorit untuk orang-orang yang berasal dari Rusia dan juga Ukraine. Apalagi ketika terjadi perang, mereka makin banyak lagi yang pergi ke Bali. Lucu ya, jadi Bali itu kayak mempersatukan dua negara lagi berselisih gitu. Bahkan ini udah dikonfirmasi sama The New York Post di hari Jumat 10 Mei 2024 yang mereka bilang bahkan sebelum perang Bali adalah tujuan wisata bagi banyak orang Rusia dan Ukraine. Poinnya telah mempromosikan dirinya sebagai lokasi kerja bagi mereka yang disebut sebagai digital nomad.
Di channel Muhammad apa Bang Ray? Ya kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan IT dan segala macam gitu ya, yang sering banget WFH gitu, yang kalau misalnya lu kerja di negara mana tapi lu kantornya ada di Singapura, ada di Amerika, gajinya bener-bener dolar gitu, ribuan dolar gitu ya, dan enak. Alasan kenapa orang-orang pada pengen coba buat kursus ataupun ngambil bootcamp tentang IT. Nah ini karena ngincer kerjaan-kerjaan yang bisa WFH ini, kantor di mana tapi kerjaan tapi dari gaji gitu ya, gaji standar mereka. Itu emang enak banget. Pada September 2020 lebih dari 14.500 orang Rusia dan lebih dari 3.000 orang Ukraine telah memasuki Bali menurut data imigrasi Indonesia. Nah, tanggapan dari pemerintah kita tercinta kayak gimana Bang Ray? Nah, ada dua tanggapan sebenarnya. Tanggapan dari Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno dan juga dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Bapak Cok Bagus Pemanyun, yang beliau bilang kalau misalkan kalau di Bali ada New Moscow sebagai istilah, nggak masalah asalkan penduduk yang ada di tempat tersebut masih menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini nggak salah, argumen ini nggak salah, serta tidak menimbulkan permasalahan dengan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Benar. Dan kayaknya awareness dari masyarakat Indonesia juga gitu ya, yang emang mungkin sering banget ke Bali juga gitu, bisa diterima juga masukannya kalau misalkan jangan sampai warga lokalnya sendiri atau masyarakat Bali atau saudara-saudara kita yang ada di sana itu nggak punya kekuatan secara finansial untuk beli properti ataupun buka usaha di pulau mereka sendiri. Takutnya malahan orang-orang yang punya hotel itu ada di Bali dan segala macam. Soalnya emang ada visa kerja dan segala macam gitu. Gua nggak ngerti soal bagaimana cara buka usaha buat orang-orang mancanegara di negara kita tercinta. Cuman intinya jangan sampai saudara kita yang ada di Bali itu justru kesusahan dengan adanya fenomena kayak gini. Nah, beliau juga bilang kalau misalkan alasannya di daerah lain pun selalu ada nama tempat berdasarkan siapa mayoritas orang yang ada di sana. Seperti Little India, Pecinan di Singapura, Puncak di Bogor, dan Bandung ada Paris Van Java. Wait, kayaknya nggak ada orang-orang Paris di Bandung. Kalau misalnya orang Parangtritis sih harusnya iya gitu, orang-orang Sunda dan gitu. Tapi kalau misalnya orang Paris kayak buat gue yang emang sering ke Bandung jarang dah. Dan di sini juga ada highlight berita yang bilang kalau misalnya 90% yang tinggal di Park Ubud adalah warga Rusia dan Ukraina. Jadi sekali lagi awareness dari orang-orang yang lihat berita ini harusnya jadi masukan buat pemerintah kita tercinta agar seenggaknya saudara-saudara kita yang ada di Bali masih punya kekuatan gitu, punya kedaulatan seenggaknya untuk buka usaha dan segala macam, jangan sampai diambil alih sama turis-turis yang ada di sana. Alright, jadi itu berita ketiga yang udah gue bacain keluar semua. Semoga jadi informasi tambahan yang menarik gitu ya, dan semoga ini bisa nambahin diskusi dari orang-orang yang ada di Reddit. Thank you banget akun Klinomiatik atau hidup seperti kucing yang udah nge-share fotonya. Thank you banget, gue izin pakai buat pembahasan. Alright. Dan terakhir kita bakal ngobrolin soal PPN atau pajak pertambahan nilai ya, kalau nggak salah, yang emang rame banget diomongin sama orang-orang Twitter dari bulan Desember gitu ya, bahkan dari bulan November sejak adanya isu tersebut, dari yang awalnya 11% menjadi 12%. Nah, kenaikan dari 10% ke 11% itu udah ada dari tahun 2022, dan secara mengejutkan di era Pak Prabowo belum 100 hari itu udah mau menaikkan harga pajak PPN dari yang awalnya 11% ke 12%. Dan ini banyak banget ditentang sama orang-orang yang ada di Twitter. Bahkan kalau misalnya gue lihat, Bu Susi Pujastuti pun itu menentang PPN. Wait. Nah, ini jadi ada berita dari Kompas di tanggal 14 Desember 2024. Ini tentang Menteri Menko Pak Airlangga yang bilang kalau misalkan Vietnam turunnya PPN jadi 8%, beda negara beda kebijakan. Terus habis itu Bu Susi ngebales Pak Presiden Pak Prabowo, kalau kita mau kompetitif atau mampu bersaing dengan negara lain, terutama negara tetangga kita harus menyamakan beban masyarakat kita sama dengan masyarakat negara tetangga kita. Kalau tidak sama, masyarakat kita tidak akan mampu bersaing. Saya pikir Pak Airlangga tidak betul dalam hal ini. Ya, secara tidak langsung kenaikan harga PPN dari 11% ke 12% kebanyakan banyak yang menentang. Bahkan DPR pun ya, kalau nggak salah tuh Bu Rieke Diah Pitaloka atau artis yang jadi oneng gitu di Bajaj-Bajuri pun sebagai anggota perwakilan DPR ngasih tahu di beberapa forum kalau misalkan ya kenaikan dari 11 ke 12% ini masih kurang tepat. Oke, dan ini udah diargumentasiin dan juga udah diutarakan juga sama Direktur Center of Economic and Law Studies Bapak Bima Yudhistira. Nah, kalau misalnya ada di antara semua yang bilang kayak, oh ada berita Bang Ray kalau misalkan pemberlakuan barang-barang yang punya PPN 12% itu cuma barang mewah doang. Yes, that's right. Dan lu bisa lihat googling sendiri gitu ya tentang barang-barang apa aja yang kena. Kayak misalkan rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya, pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya, listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600,
beras premium, buah-buahan premium, ikan premium seperti salmon tuna, udang dan krustasea premium seperti king crab, daging premium seperti wagyu atau Kobe yang harganya jutaan. Nah, ini udah ada di beritanya Kompas. Oke, cuman permasalahannya adalah beberapa orang-orang di media sosial itu mempertanyakan kayak kriteria premium itu apa. Dan gue yakin beberapa orang-orang yang berada di kalangan bawah atau menengah pun pasti sesekali pengen merasakan yang namanya hal-hal premium. Bahkan gue yakin lu sebagai orang tua ingin pendidikan anak lu itu pasti yang terbaik, yang otomatis pendidikannya standar internasional ya atau premium lainnya. Kayak gitu. Kayak misalkan beras pun kayak sesekali orang-orang yang emang berada di kalangan bawah pasti pengen dong ngerasain kayak beras enak. Terus habis itu kayak pandan wangi dan segala macam gitu, emang udah dikemasin gitu ya nggak sih. Dan ya kayak gitulah intinya secara fakta gitu ya. Dan menurut orang-orang yang ada di media sosial ada yang namanya cascading effect atau efek berjenjang, di mana ketika lu menerapkan pajak pertambahan nilai gitu ya di beberapa produk-produk yang emang ada proses dan juga pembuatannya, dan di setiap proses tersebut ada PPN di situ, jadi harganya nggak naik secara 1%, tapi bisa lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin ada beberapa pedagang-pedagang gitu ya di lapangan yang yang bakal coba buat menaikkan harga karena adanya isu kenaikan PPN ini. Berarti sokan pemerintahnya dan segala macam. Nah, takutnya ke situ coy. Dan menurut gua kemarin orang-orang melakukan aksi demonstrasi di tanggal 19 Desember hari Kamis itu menurut gue tuh udah ngewakilin semua kalangan sih, kalangan bawah, menengah dan juga atas. Dan gue heran kalau misalnya ada beberapa orang-orang yang protes tentang apa yang dilakukan sama mereka gitu, karena nggak ada ruginya kalau misalnya buat lu yang rakyat gitu ya, kecuali emang lu kerja digaji sama pajak atau emang ada kerabat yang emang saudaranya itu yang buat kebijakan gitu ya. Tapi buat lu semua yang emang masyarakat, seharusnya gitu ya kenaikan dari 11% ke 12% harus diimbangi dengan bagaimana performa dari pemerintahan kita dalam menaikkan apapun itu, kayak misalkan kinerja, penghasilan yang bukan dari pajak dan segala macam kayak gitu. Dan lu bisa lihat banyak banget di berita-beritanya. Bahkan di sini udah ada penelitian sendiri gitu yang di-share sama beberapa orang-orang Twitter gitu ya, tentang perubahan tarif pajak dari 11% ke 12% ini. Ya pokoknya lu bisa baca sendiri gitu ya. Gue cuma bisa menyimpulkan doang. Jadi intinya ya semoga pemerintah bisa mengkaji ulang, karena kalau misalnya ngomongin soal efisiensi dan segala macam, gue rasa orang-orang itu pasti pada setuju kenaikan tarif pajak dari 11% ke 12% ketika kita bisa sama-sama ngelihat bagaimana pemerintah try hard banget dalam membuat negara kita tercinta itu semakin lovable. Ada alasan kenapa yang dari 10 ke 11% gak terlalu rame dibanding dari 11% ke 12%. Ya gak sih? Karena di 10 ke 11% setahu gue secara kinerja ya pemerintah lagi bagus-bagusnya. Makanya kayak oke, kayak kita bakal iyain aja, tapi dari 11% ke 12% masih banyak hal yang harus dikaji lagi. Kayak misalkan ya kemarin kan lagi rame banget tuh waktu awal-awal Pak Prabowo nentuin berapa jumlah kementerian, dan ternyata kementeriannya lebih dari 40 ya, 48 kalau nggak salah. Terus orang-orang bandingin kalau misalnya kayak gitu boncos dong secara tunjangan dan segala macam, itu kan pasti ngegaji orang-orang dengan kelas menteri dan segala macam. Terus nggak sedikit dari orang-orang tersebut yang emang ngebandingin sama negara-negara lain, ke negara maju yang misalkan Jepang cuman 11 kementerian. Tapi Bang Ray, Jepang kan nggak luas, nggak seluas Indonesia. Oke, misalkan Amerika gitu. Amerika kok nggak salah tuh cuma 28an doang atau 20-an gitu. Ya. 15 malahan. Dan segala macam. Ya belum lagi kayak tunjangan-tunjangan lain yang emang mungkin aja didapat sama orang-orang yang ada di level pembuat kepentingan dan segala macam. Jadi biar kayak kita semua merasakan bagaimana program-program yang pengen dibuat sama pemerintah gitu ya. Jadi kan katanya emang ini dinaikin buat makan gratis dan segala macam, tapi let's be real man, kita semua yang bangkotan gak akan dapet, cuman anak-anak doang. Dan ada berita-berita yang kurang enak juga kalau misalnya seputar makan gratis gitu ya. Semoga ada evaluasinya dan segala macam. Jadi intinya kalau misalnya ngomongin soal PPN ya lu sendiri bisa menilai kayak gimana. Jangan sampai lu cuma lihat dari komentar doang, tapi ya secara kredibilitas lu lihat dari media sosial dan lu lihat dari akun-akun yang sengaja lu percaya itu opininya bener, oke? Soalnya banyak banget pasti setiap respon yang emang berhubungan dengan PPN dan mungkin aja itu nggak bener, oke? Bahkan gue sendiri pun bisa aja lu bilang nggak bener, oke? Ini semua soal opini dan segala macam. Gue bakal menghormati setiap tanggapan dari lu pada terkait apa yang ada dalam video opini. Jadi intinya itu aja mungkin ngonten ngobrolin persen Indonesia pada kesempatan kali ini. 20 menit ya. Lama kelamaan bisa 1 jam juga gue. Enggak. Jadi kedepannya bakal lebih ringkas lagi. Sorry banget kalau misalnya pada akhirnya gue banyak banget berita-berita yang pengen gue sampein di video ngopi ini. Silakan lu tanggepin berita yang emang menurut lu paling seru buat ditanggepin di kolom komentar, oke? Jadi mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian semua suka di video, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe,
jangan lupa subscribe dulu, oke? Sangat amat membantu gue. Terima kasih banyak. Kayak emang pengen langsung ngebantu gue, lu bisa langsung cek live streaming gue, terus habis itu bisa donation, terus habis itu ya yang belum makan ya, ketika nonton video ini jangan buat makan dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.